Shalom, sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bagaimana kabar sahabat Petra semua pagi ini? Akhir-akhir ini kita mendapat kabar dari orang-orang sekitar kita atau kita membaca status-status bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang badannya gregesi, yang sedang tidak enak badan. Tetapi semoga sahabat Petra semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, tetap bersuka cita apapun yang sedang dialami dan dirasakan, karena meyakini Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari sahabat Petra, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita hening sejenak untuk disapa oleh Tuhan melalui embun pagi hari Sabtu ini, tanggal 26 Februari 2022, dengan judul renungan Motivasi Yudas. Bersama dengan saya tentunya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewolo. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, maha pemurah, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, perkenankan kami membawa syukur kami kepadamu. Karena berkat, kasih, dan anugerah-Mu sajalah, semalam kami diberi kesempatan untuk beristirahat, dan pagi ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bangun di hari yang baru pemberian Tuhan. Kiranya setiap harinya menuntun kami untuk menjadi orang yang semakin dekat kepadamu, semakin merasakan besarnya cinta kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah berhenti. Saat ini Tuhan, Engkau akan menyapa kami melalui sabda indah firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkarya di dalam kami, memberi kami terang dan kemampuan untuk mendengar, menghayati, terlebih memberi kami kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Namun kami mengakui Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas dan penuh dosa. Karena itu dengan kerendah hatian kami memohon pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk menghayati firman Tuhan dari Markus 14 ayat 10. Mari kita siapkan Alkitab kita akan simak bersama-sama firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-10, yang demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Saya ulangi sekali lagi. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Melalui firman Tuhan ini, kita diajak sahabat Petra untuk menghayati tentang motivasi Yudas di dalam menyerahkan Yesus. Sahabat Petra yang terkasih, ketika kita melakukan sesuatu,
biasanya kita melakukan karena ada motivasi yang melatar belakangi. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya, motivasi kita adalah kita mencintai orang tua kita. Jadi kita terdorong untuk merawat orang tua kita walaupun sudah tua, tapi kita memiliki hati dan semangat untuk merawat mereka dengan sabar. Ini salah satu contohnya. Motivasi atau dorongan ini yang kemudian membuat kita melakukan suatu tindakan. Dan semakin kuat motivasinya, akan semakin besar juga tindakan yang bisa kita lakukan. Karena ada dorongan yang begitu besar dalam diri kita yang menyemangati kita untuk melakukan sesuatu. Hari ini kita melihat bagaimana motivasi Yudas Iskariot dalam menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Kalau gereja mula-mula melihat pengkhianatan Yudas ini sebagai pemenuhan apa yang telah ditulis di dalam kitab suci. Dan itu terjadi setelah iblis membisiki dan merasuki Yudas. Namun hal ini tidak membebaskan Yudas dari tuduhan. Nubuat Alkitab maupun pengaruh iblis tidak membebaskan dia dari tanggung jawab pribadi atas tindakannya. Ketika Yesus menyampaikan himbauan terakhir kepada Yudas dan ia menolak, Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 24, "Celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan." Celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Lalu apa sebenarnya motivasi Yudas? Para penulis Injil memfokus pada kecintaan Yudas terhadap uang. Yohanes pernah mengatakan bahwa Yudas adalah bendahara di rombongan murid Yesus. Dan ia sering mengambil uang kas milik bersama. Maka tidak heran jika kemudian Yudas protes pada pemborosan uang yang dilakukan oleh Maria. Karena Maria meminyaki kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu murni yang harganya sangat mahal. Karena kecintaan Yudas terhadap uang inilah yang kemudian mendorong Yudas menghadap para imam, melakukan tawar-menawar dengan mereka, dan kemudian sepakat 30 keping perak yang merupakan harga tebusan seorang budak biasa sebagai imbalan bagi Yudas karena menyerahkan Yesus. Tetapi ada orang lain juga yang menyebutkan bahwa Yudas melakukannya karena motivasi politis, mengingat nama keluarganya yang adalah Iskariot. Ada yang mengatakan itu nama dari daerah selatan Hebron. Ada juga yang kemudian menyebutkan nama Yudas Iskariot berhubungan dengan nama kelompok militan pembebasan Israel. Namun ternyata tidak ada bukti yang kuat. Bukti yang lebih kuat mengerucut pada motivasi kecintaan Yudas kepada uang. Demi uang, ia rela untuk menyerahkan gurunya yang sudah kurang lebih 3 tahun hidup bersama-sama dengan dia. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Yudas ini kita dapat melihat bahwa motivasi yang salah dapat menuntun kita melakukan tindakan yang salah. Motivasinya salah, tindakannya juga salah.
belajar dari kisah Yudas ini, lalu bagaimana dengan kita? Apa yang seharusnya menjadi motivasi kita dalam menjalani kehidupan kita saat ini? Tentunya seharusnya yang memotivasi kita adalah Tuhan yang begitu cintanya kepada kita. Cinta kasih Tuhan ini yang memotivasi kita untuk bekerja, untuk berpelayanan, untuk belajar, dan untuk melakukan hal-hal yang lain. Tapi mari kita melihat diri kita masing-masing saat ini. Apa yang selama ini memotivasi kita dalam bekerja? Apakah kita hanya sekedar saya bekerja karena saya butuh uang. Keluarga saya butuh uang. Saya harus cari uang, makanya saya bekerja. Apakah motivasi kita dalam bekerja sebatas itu saja? Ataukah kita menghayati bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini adalah berkat anugerah Tuhan yang perlu kita jaga, perlu kita syukuri, sehingga kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena kita menyadari itu adalah berkat anugerah Tuhan, jadi kita bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, walau mungkin tidak ada orang lain yang melihat pekerjaan kita. Apa yang menjadi motivasi kita dalam berbuat baik? Apakah memang kita menyadari bahwa kehidupan kita ini harus saling tolong-menolong, jadi kita juga harus berbuat baik kepada orang sebagai wujud syukur karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepada orang lain? Atau kita berbuat baik karena ingin dipuji, ingin dihargai dan dihormati orang lain, ingin dipandang orang lain. Oh, dia sudah berbuat baik, dan lain sebagainya. Apa motivasi kita di dalam pelayanan kita? Apa yang menjadi motivasi kita di dalam kita mempertahankan kehidupan keluarga kita? Apa yang menjadi motivasi kita di dalam kita membangun hubungan baik dengan orang lain? Dan masih banyak lagi. Inilah yang harus kita renungkan saat ini. Apakah kita sudah mempunyai motivasi yang benar di dalam bertindak? Jangan sampai kita seperti Yudas. Karena motivasinya salah, jadi tindakan yang kita lakukan juga salah. Mari sahabat Petra, kita renungkan dan kita hayati supaya kita memiliki motivasi yang benar. Dan tindakan yang kita ambil pun adalah tindakan yang benar. Amin. Mari sebelum kita tutup embun pagi kali ini kita berdoa. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur Tuhan, karena Tuhan memberkati kami melalui firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kami untuk memiliki motivasi yang benar di dalam kami melakukan setiap kegiatan kami. Karena cinta kasih Tuhan sajalah yang telah tercurah di dalam hidup kami, inilah yang menjadi dorongan bagi kami untuk berlaku baik di dalam kami hidup di dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk bekerja, belajar, berpelayanan, membangun keluarga, membangun komunikasi yang baik dengan sesama kami dengan motivasi yang benar dan baik. Supaya apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan juga dapat mendamaikan diri kami. Tuhan, kami pun juga memohon berkat-Mu Tuhan, di dalam kami
menjalani kehidupan saat ini. Begitu banyak motivasi-motivasi yang salah menggoda kami. Begitu banyak tindakan-tindakan yang salah merongrong kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan kami supaya kami tidak mudah terjatuh di dalam motivasi yang salah. Supaya kami tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kami kekuatan iman, beri kami terang kasih Tuhan, sehingga kami berhikmat untuk tahu membedakan mana yang baik dan tidak baik, dan juga mau untuk melakukan yang baik. Saat ini Tuhan, kami juga memohon penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari ini, dari pagi ini sampai malam nanti. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalani hari ini dengan baik. Hikmat Tuhan menuntun kami, sehingga pikiran-pikiran kami pun dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif. Tuhan memberikan kami kesehatan jiwa dan raga. Tuhan memberikan kami kekebalan tubuh yang baik, sehingga di tengah kehidupan kami yang penuh dengan virus, di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, tubuh kami kebal, tubuh kami dapat bertahan dengan baik untuk tetap sehat. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini seutuhnya ke dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan. Bentuk kami Tuhan untuk menjadi bejana-Mu yang indah dan kuat di dalam Engkau. Kami memohon ampun atas perkataan, pikiran, dan sikap kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi di hari Sabtu 26 Februari 2022 ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Saya Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu mohon pamit. Tuhan memberkati.